Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Duri dalam Daging untuk Sempurna. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dituliskan, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri." Saudara, dari kesaksian Paulus ini kita tahu adanya maksud Tuhan menempatkan duri dalam daging, yaitu agar Paulus tidak meninggikan diri. Itu artinya ada berkat abadi, ada keuntungan bagi Paulus dengan adanya duri dalam dagingnya. Pertanyaannya, apakah duri dalam daging selalu berupa satu penyakit seperti glaukoma yang dialami Rasul Paulus? Tidak, saudara. Duri dalam daging bisa juga menunjuk orang-orang dekat yang menyakiti kita, yang melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan. Seperti dituliskan penulis Amsal, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Duri dalam daging bisa juga berupa segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, di mana hal itu Tuhan izinkan untuk menyempurnakan kita. Roma 8 ayat 28. Proses pembentukan kita menuju kesempurnaan itu sendiri dikerjakan Tuhan melalui Roh-Nya, dan Allah menggunakan manusia di sekitar kita untuk proses tersebut, sehingga kita menjadi sempurna, menang, matang, dan berkenan kepada Allah. Allah memakai manusia lain untuk maksud itu. Sebab kebenaran-kebenaran firman yang kita dengar dan pelajari harus dimatangkan dan dikenakan dalam kehidupan melalui berbagai benturan yang terjadi dalam hidup ini. Hal itu juga dialami tokoh-tokoh iman dalam Perjanjian Lama, yang mana hidupnya disempurnakan Tuhan. Yusuf ditajamkan oleh saudara-saudaranya. Di sini saudara Yusuf menjadi duri dalam daging yang menyempurnakan. Kalau Yusuf hanya tinggal di rumah Yakub ayahnya, mimpi yang diterima, mimpi janji besar dari Tuhan tidak akan terrealisasi. Ia ditajamkan oleh Ruben dan saudara-saudaranya yang lain. Yusuf ditajamkan oleh nyonya Potifar, oleh pejabat minuman raja yang melupakan budi baiknya. Demikian pula Daud ditajamkan oleh sesamanya. Kalau ia tetap tinggal di padang rumput menggembalakan domba, ia tidak akan pernah menjadi raja. Daud ditajamkan oleh Goliat, oleh Saul, oleh penduduk Sif yang mengkhianatinya, dan segudang pengalaman lain yang menyakitkan. Semua itu merupakan cara Allah mempersiapkan Daud menjadi orang besar. Maka Allah juga memproses kita melalui berbagai sarana, seperti melalui teman di kantor. Ada saja orang yang menjengkelkan kita, bahkan merugikan kita. Teman kantor
menjadi duri dalam daging untuk membuat kita tidak lupa diri. Melalui pasangan hidup, jangan harap menemukan jodoh yang sempurna yang tidak memiliki kesalahan. Kita harus belajar menerima apapun keadaan pasangan hidup kita itu. Terimalah kekurangan, kelemahan, dan kesalahannya sebagai sarana penajaman. Pasangan hidup bisa menjadi duri dalam daging yang permanen di bumi. Mertua, anak, ipar, orang tua, tetangga, teman bisnis, pendeta, majelis, teman sepelayanan, dan lain sebagainya. Semua berpotensi atau bisa menjadi duri dalam daging. Kalau anak Tuhan, saudara dan saya tidak bermasalah, tidak memiliki kesukaran, justru di dalam hidup kita ada masalah besar. Ini yang perlu kita tahu dan perhatikan. Itulah sebabnya setiap orang pasti memiliki duri dalam daging seperti yang Paulus alami. Maka terkait duri dalam daging ini, kita harus mengerti kasih Tuhan dan kebijaksanaannya, supaya kita tidak akan bersungut-sungut, supaya kita bisa memiliki sikap hati dan sikap hidup yang benar. Sebab ujian itu merupakan proses kesempurnaan. Ingat, orang yang sempurna atau menjadi serupa Yesus, maksudnya yang mengerti dan hidup dalam kehendak dan rencana Bapa, dan yang tidak menyayangkan nyawanya, adalah orang-orang yang sejatinya ditunggu untuk menggenapi kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan nanti untuk menjemput kita, sementara bumi akan menjadi lautan api. Seperti dituliskan dalam Wahyu 6 ayat 11, Wahyu 12 ayat 11, 2 Petrus 3 ayat 7 sampai 12. Saudara baca sendiri. Kesimpulannya, duri dalam daging memang diperlukan, bahkan menguntungkan untuk menyempurnakan orang percaya supaya bisa ambil bagian dalam penderitaan Tuhan Yesus. Dan ketika kita menang, kita akan menjadi anak-anak Allah. Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tidak hanya itu, nantinya kita akan dipersatukan Bapa dalam satu kerajaan bersama Tuhan Yesus, dan akan memerintah bersama Dia. Wahyu 5 ayat 10. Iya, betul. Sebab Yesuslah yang akan menjadi raja dalam pemerintahan yang baru nanti, di mana kehidupan yang ada akan terulang kembali. Tetapi di sana tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kejahatan. Yang ada hanyalah orang-orang yang peduli dan mengasihi sesamanya. Sebab orang-orang yang masuk sana adalah orang-orang yang sudah disempurnakan melalui duri dalam daging. Sebab itu, selagi masih ada kesempatan, kejar dan jalani proses kesempurnaan dengan tekun, dengan sikap hati dan sikap hidup yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.